Tergantung keyakinan. Sebelum menuju ainul yakin. Kalau sudah ainul yakin, ya sudah, apa yang dipikirkan ya pasti terjadi. Ketika seseorang ini sudah terbuka cakra ya Bobo, berarti intinya beliau tahu tentang kehidupan yang akan datang. Jelas tahu, Jelas tahu kalau ya? dia ingin tahu. Oh, Ngabisin energi. iya. Jadi intinya nasib kita itu nanti akan tahu sendiri secara otomatis kalau kita sudah terbuka cakra. Nah, iya, otomatis itu. Semua serba otomatis kok ilmu. Nggak harus pakai apa, ijazah ilmu itu bullshit. Ujung-ujungnya UUD. Nah ini kan nanti video ini kembali ditonton orang banyak ya Bobo ya. Nah jika teman-teman ada yang ingin terbuka cakra dan minta bimbingan Bobo Hindro, nah metode apa dan syarat apa yang harus disiapkan Bobo? Ya mental harus disiapkan. Satu mental. Mental itu niat. Niatnya baik dulu. Jangan niat yang tidak baik. Iya. Tidak akan nyampe. Setelah dapat tidak baik ya tanggung sendiri resikonya. Hukum sebab dan akibat. Kalau gambarannya, kalau ilmu sini ya kayak mahkota Sun Gokong lah. Setiap dosa kecil, sekecil apapun akan terasa. Karena ilmu itu hidup. Bukan ilmu itu mati. Ilmu itu hidup, energi. Energi hidup lah. Kita bicara yang logika aja, nggak usah pakai rana-rana yang terlalu rumit, tidak mudah dipahami orang. Karena kebanyakan orang kan awam dalam spiritual. Makanya biar cerdas dalam spiritual, jadi tidak bodohi terus. Contoh niat yang nggak baik itu apa Bu? Dari awal mau niat belajar, nanti gue punya, gue mau ngerampok atau apa, nah gitu ya. Itu contoh. Atau nanti gue dapat ilmu pelet, nanti gue melet saya, nah udah nggak benar. Gak akan bisa Selamanya. Bukan. Waktu acara spiritual ketahuan. Oh gitu ya. Kehantem dia di situ. Butuh berapa lama Bobo ketika ada orang yang mau belajar untuk agar terbuka cakra itu di sini? Sampai berapa lama? Tergantung keyakinan. Sebelum menuju ainul yakin. Kalau sudah ainul yakin, ya sudah, apa yang dipikirkan ya pasti terjadi. Udah itu aja lah. Dan tidak pernah takut dengan tantangan hidup. Itu saja lah. Makanya orang berketuhanan kok takut melarat. Remuk bakul gendeng. Orang berketuhanan nggak akan takut melarat. Target dia simple. Yang penting anak istri tidak kaliran, sudah cukup. Itu saja lah. Tanpa harus membodohi orang dengan dalil yang aneh-aneh. Kita punya usaha kok. Allah pasti kasih jalan. Kalau manusia itu mau berusaha. Tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itu saja lah. Ketika seseorang menjalankan hidup, itu tak lepas dari pikiran kita, Bapak ya kan? Ketika kita mau belajar apa, tergantung dari niat dan pikiran kan. Nah itu kan sudah suatu komponen dan nggak bisa dipisahkan kan, seperti itu Bapak ya. Betul. Nah sebetulnya struktur dan cara kerja dari pikiran itu seperti apa Bapak? Gunanya spiritual menyatukan pikiran ke batin. Pikiran harus nurut sama batin. Selama ini yang tidak belajar selalu pikiran, dia nggak akan mengenal batin. Jadi setiap mau melangkah, ini contoh. Tintin, piye katerono. Nanti ini suka ada yang jawab. Kalau yang terbiasa, terlatih, pasti batin yang akan bicara. Jangan mudah percaya apa yang dilihat. Tapi percayalah apa yang kamu rasa. Sejatinya, ya itulah. Rasa itu tidak pernah bohong.
Seringkali kita terjebak dengan pola pikir kita sendiri. Terjebak. Kadang suka sujon. Belum kejadian udah memponis. Nah itu fungsinya spiritual. Menyatukan pikiran dan batin. Itu saja. Jadi hidup kita enggak ngeyel lagi tuh. Kalau sudah memahami itu. Pasti kalau pengen sesuatu kun fayakun ya Bapak ya. Secara otomatis. Itu levelnya dong. Baru belajar kun fayakun. Aduh, ngimpi. Nah, sebetulnya rahasia pikiran untuk mewujudkan sesuatu itu apa, Bapak? Ya pikiran itu penting. Setan itu tidak bisa dimatikan. Setan dimatikan sama aja ya mati juga jasadnya. Itulah pengertian setan aja, banyak yang kesasar toh. Iya. Setan tuh ya hawa nafsu, perbuatan buruk. Itu setan. Ya gimana caranya spiritual ya menyatukan setan menuju ya jalan yang baik dan benar dalam kehidupan. Udah itu saja. Kan bukan penggoda manusia ya Bopo. Itu bangsa goib. Kan? Ya setan sih. Nah. Setan. Tapi kan wujud manusia. Rata-rata setan aja yang disalahkan. Ya? Tiap manusia ya pasti punya setan. Benar. Ya kalau nggak ada setan ya bukan manusia dong. Iya benar Bopo. Karena identiknya kan begitu. Nanti kalau disamain binatang ya repot juga dong. Karena tetap kan hawa nafsu namanya. Jatuhnya kan ke situ. Setidaknya hawa nafsu kita bisa kita kendalikan. Makanya fungsi ya mekekhowo. Supaya kita tidak berbuat angkara murka. Itulah hakikat kehidupan. Tujuan kita hidup. Mencari bekal. Untuk kembali jalan pulang nanti. Itu sajalah. Dengan spiritual. Hakikatnya spiritual ya itu. Sebetulnya yang dinamakan manusia sejati itu seperti apa, Bro? Apa? Manusia sejati itu seperti apa? Manusia sejati yang selalu berbuat rahmatan lil alamin. Selesai. Titik itu saja ya. Loh, kalau sudah rahmatan lil alamin, tidak ada lagi tuh sifat angkara murka. Kan hakikatnya itu. Iya. Itu saja lah. Tidak ada lagi tuh hawa nafsu yang membara. Tetap kita butuh, tapi tidak menggebu. Terkadang kita salah jalan karena terlalu ambisi. Akhirnya menghalalkan segala macam cara. Itu saja yang terjadi umumnya. Nah, manusia hidup itu kan tak lepas dari hawa nafsu, Bapak ya. Betul. Nah, cara untuk mengendalikan hawa nafsu itu seperti apa, Pak? Ya gini aja lah. Dilihat batas kemampuan kita. Contohnya? Contoh, kehidupan kita makan cukup menghayalnya mobil. Nah itulah yang bikin tergelincir pada akhirnya. Nafsu membara. Menghalalkan segala macam cara. Udah baik dan buruk udah terobos saja terus. Tidak punya aturan. Itu sajalah. Ya gunanya kan kita biar paham aturan sih. Biar mengenal aturan. Itu saja hakikatnya. Belajar spiritual ya mengenal aturan hidup. Ya betul. Ya agama buat tiang. Tiang dalam kehidupan. Intinya hawa nafsu itu timbul karena efek pikiran dan hati itu tidak sinkron. Boro-boro hati, jangan bicara hati. Nggak kenal kali. Orang nggak belajar. Iya. Ada kecuali kan itu. Kecuali dia titisan ya lain cerita. Tapi kebanyakan melenceng. Melencengnya karena ngikut ya karena akhlak yang nggak terdidik, itu sajalah intinya.
Tadi Bobo menjelaskan bahwa ketika seseorang ini sudah belajar ilmu cakra, gitu. Oh, ilmu cakra emang ada, itu cuma pemahaman. Terbuka cakra, gitu. Nanti kita akan tahu secara otomatis nasib kita di masa depan, ya kan? Nah, bagaimana ketika ada orang yang melihat masa depan orang lain menggunakan kartu tarot, ya kan? Melihat dari garis tangan, nah itu apakah memang benar masa depan seorang bisa dilihat dengan bukan kartu atau lihat dari garis tangan ini, Bu? Sebenarnya itu kamuflase ya. Intinya kekatnya memang ya spiritual, pikirannya nembus ke sana lah, ke masa lalu atau ke masa depan, tapi tidak mudah. Seperti itu tidak mudah, butuh energi yang besar. Tapi ya ilmu kira-kira ya wajar sih. Iya. Itu ya ilmu keberuntungan. Tergantung dari pikiran kita ya, Bu. Betul. Padahal sehari-hari kita udah mengalami spiritual yang nggak pernah kita sadari. Waktu kita muda jatuh cinta pertama kali, itulah spiritual. Iya. Memang kalau hari-hari itu yang kita gandrungi akhirnya ya datang juga kan. Betul. Iya. Buktinya kita tahu pasangan kita lagi ngapain kan itu. Perasaanku kok nggak enak ya. Logikanya yang bisa merubah nasib seseorang itu diri sendiri, apakah dari Tuhan? Diri sendiri dulu. Selanjutnya kalau Tuhan ya keberuntungan. Oh, gitu ya. Pasti kita hidup selalu beruntung. Iya. Itu sajalah. Tapi kita tidak terlepas dengan ya ikhtiar dan doa lah. Intinya itu kan. Jangan melupakan. Itu sajalah. Tetap kita berdoa dulu baru kita ikhtiar. Itu kan bagian dari rangkaiannya kan seperti itu. Ya makanya tiap mau melangkah baca bismillah nggak waktu awal keluar rumah. Itu kan ajaran Jawa. Iya.